Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih melanjutkan bab organ limfoid sekunder ya di bagian GALT ya, gut associated lymphoid tissue ya. Nah, setelah kemarin kita membahas shield ya, kita sekarang membahas tentang appendix vermiformis ya atau usus buntu. Nah, nanti yang kita bahas adalah apa yang dimaksud dengan appendix vermiformis, ya, kemudian anatominya, struktur dan fungsinya. Ya. Nah, kita mulai dulu dengan yang pertama, ya, bahwa appendix vermiformis itu adalah kantong kecil, struktur kantong kecil berujung tertutup, ya, yang menyerupai bentuk cacing, ya, kantongnya itu, ya, dan terletak di dekat perbatasan iliosekal. Ya, itu definisi singkat dari appendix vermiformis. Ya. Nah, ini anatominya, ya, anatomi appendix vermiformis ya. Kalau dilihat dari luar, ya, proyeksi dari luar itu appendix vermiformis ini terletak di kuadran kanan bawah abdomen. Jadi kalau kita berdiri misalnya atau kita berdiri ya mudahnya, maka appendix vermiformis itu lokasinya ada di bagian kanan bawah dari perut kita ya. Nah, kalau perut itu dibuka ya, maka appendix vermiformis ini ya, ini terletak di posteromedial, jadi di bagian belakang tengah ya, dari dinding sekum, ini kan sekumnya ya. Dan lokasinya itu kira-kira jarak ini dari katup iliosekal itu kira-kira 1,7 cm dan panjang rata-rata itu berarti ada yang lebih ada yang kurang ya. Panjang rata-rata dari appendix itu adalah 8,21 cm. 8,21 cm, sekitar 8 cm ya. Ini anatomi dari appendix vermiformis. Nah, ini struktur histologi dari appendix ya. Jadi di sini ada mesoappendix, ini penggantungnya ya, yang tengah ini adalah lumennya. Nah, nanti kita fokusnya itu adalah di sini ya, ini folikelnya ya, ini folikelnya banyak sekali ya folikelnya. Ini folikelnya. Ya. Itu adalah struktur dari appendix vermiformis histologinya. Kemudian apa fungsinya? Ya, fungsinya yang pertama sebagai safe host ya, tempat aman, yaitu tempat perlindungan bagi flora normal. Gimana ya bayangannya nanti setelah slide ini kita sampaikan ya. Nah, nanti kita sebenarnya lebih condong ke sini ya. Ya, ini organ imunologi sebagai organ imunologi ya, sebagai bagian dari GALT ya. Walaupun sebagai safe host ini juga bisa berfungsi sebagai peran imunologis juga ya, tapi karena kita sedang membahas organ limfoid sekunder ya, nanti maka fokusnya ke sini ya. Kalau ini kan nanti bagian dari imunitas alami ya. Nah, kita masuk ini safe host bagaimana maksudnya? Nah, yang hijau ini menunjukkan atau menggambarkan, mewakili gambar bahwa di usus ini ada tumbuh flora normal yang cukup baik. Nah, suatu ketika ya, kalau di dalam perut kita itu terinfeksi ya, oleh patogen yang tidak baik ya, maka patogennya akan tumbuh ya. Kalau patogen tumbuh, maka kita bisa diare ya. Kalau diare, kuman-kuman baik ini ikut terbawa diarenya sehingga ikut keluar. Nah, tetapi karena di usus buntu itu tertutup, tidak ada pintu masuk cuma satu ya, ya, maka di sini itu tidak ikut keluar, mikroflora yang ada di usus buntu itu nggak ikut hilang sehingga masih ada. Nah, ini sebagai tempat pelindungan itu maksudnya ini ya. Nah, sehingga ketika diarenya itu sembuh ya, maka ini akan tumbuh lagi mikrofloranya, tumbuh lagi ya, sehingga menjadi normal seperti sedia kala. Ini fungsi dari safe host dari appendix. Maksudnya seperti ini fungsi safe hostnya sebagai tempat pelindungan di sini ketika diare ya. Nah, kita masuk aja ke
appendix sebagai guard ya. Nah, struktur appendix sebagai struktur limfoid follicle dari appendix itu sebagai guard ya, maka mirip dengan struktur guard pada umumnya, yaitu secara rinci ini ya, ini secara rinci. Kalau secara rinci nanti ada dome epithelium ya, FAE istilahnya ya. Kemudian ada mixed zone ya. Mixed cell zone ini nanti isinya sel T, sel B, makrofag gitu ya. Ini mirip dengan yang kita namakan di guard yang lain itu subepithelial dome ya. Kemudian ada mantle zone ya, itu isinya adalah sel B yang kecil ya, yang belum teraktifkan ya. Kemudian ada germinal center, ini sebenarnya di tengah ya, di tengah ya. Nah, nanti isinya APC dan centroblast itu sel B itu ya, maksudnya ya. Kemudian ada bagian terdalam, itu adalah bagian terdalam, bukan terdalam di tengah ini ya, tetapi terdalam diukur dan dilihat dari lumen usus ya. Itu adalah yang paling dalam adalah sel T area atau area sel T, isinya sel T dan makrofag ya. Nah, sebenarnya ini mengelilingi begini ya, mengelilingi begitu. Nah, memang di bagian tengahnya, inti tengahnya itu memang adalah yang germinal center. Tetapi kalau dilihat dari jauhnya dari lumen usus, maka bagian yang terjauh adalah yang sel T area ini. Nah, fungsinya apa? Nah, fungsi follicle lymphoid dari usus buntu ini atau appendix ini adalah sebagai tempat induksi terjadinya respon imun ya, sehingga nanti dihasilkan sel B yang aktif. Sel B yang aktif berubah menjadi sel plasma yang mampu membentuk antibodi. Nah, antibodi yang terbentuk banyak sekali ya, memang sebagian besar adalah imunoglobulin A ya, walaupun ada yang IgM dan IgG ya. Nah, tapi yang terutama adalah imunoglobulin A yang nanti menghalangi penempelan patogen ke dinding usus ya. Ini referensi yang saya gunakan, bisa nanti dibaca sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.